Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di sini bersama saya Dira Arista dalam video pertemuan 2 mata kuliah akuntansi perbankan dengan materi operasional dan akuntansi tabungan. Nah, saya Dira Arista dengan nomor NIM 2201107 1005 dari kelas 2A D3 akuntansi dengan nomor urut absen 03. Nah, di video kali ini, di pertemuan kedua ini, saya akan membahas mengenai operasional dan akuntansi tabungan. Sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai operasional dan akuntansi tabungan, nah kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu tabungan. Nah, dalam operasional tabungan ada 6 kasus yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian dari tabungan, dan yang kedua ada jenis-jenis dari tabungan, dan yang ketiga ada mekanisme pembukaan tabungan. Yang keempat ada penyetoran tabungan, dan yang kelima ada penarikan tabungan, dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai penutupan tabungan. Nah, baik, di sini kita akan membahas satu persatu ya, guys. Nah, yang pertama mengenai pengertian tabungan. Apa sih arti dari tabungan itu? Nah, secara umum, tabungan berarti jenis rekening bank yang digunakan untuk menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk menabung. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, tabungan itu ada yang pengertiannya secara umum, ada yang menurut undang-undang. Setelah kita mengetahui pengertian dari tabungan, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tabungan. Tabungan memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada namanya tabungan konvensional. Tabungan konvensional merupakan jenis tabungan yang paling banyak digunakan oleh nasabah karena fungsionalitasnya sebagai sarana menabung uang. Dan yang kedua ada namanya tabungan investasi. Tabungan investasi merupakan tabungan yang digunakan untuk keperluan investasi oleh nasabah sesuai dengan namanya yaitu investasi. Tabungan investasi ini dapat merujuk pada perencanaan pendidikan, proteksi kesehatan, hingga perencanaan hari tua. Dan yang ketiga, ada tabungan giro. Tabungan giro merupakan bagian jenis-jenis tabungan di Indonesia yang banyak diminati oleh nasabah. Nasabah pada tabungan giro biasanya adalah perusahaan yang memanfaatkan untuk keperluan transaksi berupa bilet dan cek. Dan yang keempat, ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka, pada fungsinya, tabungan berjangka hampir sama dengan tabungan konvensional. Namun, bedanya pada tabungan ini, nasabah memiliki jangka waktu khusus untuk mengambil uangnya, berbeda dengan tabungan konvensional. Untuk yang kelima, ada tabungan valuta asing atau tabungan falas. Tabungan jenis tabungan ini menargetkan para nasabah dengan keperluan transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Seperti contohnya kayak tabungan valuta asing ini umumnya digunakan oleh uh, wisatawan atau warga-warga warga yang bukan warga negara Indonesia. Dan yang keenam ada tabungan bisnis. Umumnya jenis tabungan ini digunakan untuk keperluan bisnis sesuai dengan namanya yaitu tabungan bisnis. Sehingga memiliki minimum jumlah setoran yang lebih tinggi daripada biasanya. Meskipun begitu, tabungan ini juga menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Sehingga tak heran jika tabungan bisnis digunakan untuk keperluan transaksi dengan nominal yang besar oleh perusahaan yang besar-besar atau perusahaan yang bisa jadi disebut dengan perusahaan go public. Nah, untuk yang ketujuh ada tabungan pegawai. Nah, tabungan pegawai ini umumnya sama dengan tabungan konvensional. Namun, tabungan pegawai biasanya ditujukan untuk karyawan dari suatu perusahaan
yang bekerja sama dengan bank tertentu. Contoh tabungan ini memberikan berbagai kemudahan bagi pegawai atau karyawan, seperti saat penerimaan gaji hingga fasilitas pinjaman dengan syarat yang sederhana. Dan yang kedelapan, ada tabungan mahasiswa. Tidak hanya pegawai, mahasiswa pun juga memiliki tabungan. Tabungan mahasiswa ini merupakan salah satu dari jenis-jenis tabungan yang menguntungkan di Indonesia. Ya, sesuai dengan namanya, tabungan yang satu ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin menabung. Biasanya, bank menawarkan berbagai kemudahan untuk tabungan mahasiswa, seperti bebas administrasi dan jumlah setoran awal yang minim. Nah, yang selanjutnya ada namanya tabungan anak. Tidak hanya pegawai dan mahasiswa yang memiliki tabungan, anak pun juga memiliki tabungan. Setiap orang tua tentu menginginkan segala kebutuhan anak terpenuhi, termasuk perihal kualitas pendidikan. Nah, di sini tabungan anak memungkinkan orang tua untuk mempersiapkan anggaran kebutuhan dan anaknya sejak dini. Wah, bagus juga untuk anak-anak yang ingin menabung ya, guys. Dan selanjutnya ada tabungan biasa. Nah, jenis tabungan ini yaitu jenis tabungan yang paling umum dengan persyaratan pembukaan dan saldo minimum yang rendah. Jenis tabungan tabungan biasa ini merupakan salah satu tabungan yang banyak diminati oleh para nasabah karena prosesnya yang sangat sederhana dengan saldo yang minim. Dan untuk selanjutnya ada tabungan deposito, yang mana jenis tabungan ini dengan jangka waktu tertentu dan bunga yang lebih tinggi, namun tidak dapat diambil sebelum jangka waktu berakhir, atau ada waktu-waktu tertentu untuk mengambil tabungan ini. Dan selanjutnya ada tabungan emas. Jenis tabungan ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan emas fisik sebagai bentuk investasi. Nah, kan tidak semua orang ingin menyimpan tabungan itu dalam bentuk uang kan, ada juga yang bentuk emas atau hal yang lainnya. Contohnya seperti Antam. Dan untuk selanjutnya ada tabungan pendidikan. Jenis tabungan ini dirancang untuk membantu menabung untuk biaya pendidikan sehingga sehingga untuk pembayaran pendidikan dapat kita kumpulkan sejak dini alias kita menabung dari sejak dini. Dan yang terakhir ada tabungan haji. Nah, jenis tabungan ini dirancang untuk membantu menabung untuk biaya perjalanan haji. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari tabungan, selanjutnya kita akan masuk kepada mekanisme pembukaan tabungan. Mekanisme pembukaan tabungan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi kantor cabang bank, lalu mendaftar secara online melalui website bank, atau melalui aplikasi mobile banking. Dan untuk persyaratan pembukaan tabungan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis tabungan dan bank yang dipilih. Nah, sangat mudah bukan teman-teman sekalian untuk kita membuka tabungan di bank? Nah, ada juga alur secara terperincinya mengenai pembukaan tabungan ini, teman-teman. Nah, yang pertama bisa dengan proses calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah. Selanjutnya, calon nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri seperti KTP atau SIM. Nah, lalu calon nasabah menyerahkan setoran awal minimal sesuai dengan yang ditentukan oleh bank. Dan untuk selanjutnya bisa membuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan bank. Selanjutnya, membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku, dan jumlah tabungannya. Nah, setelah itu barulah buku tabungan diserahkan kepada nasabah. Setelah kita mengetahui mekanisme pembukaan tabungan, sekarang kita akan masuk mengenai penyetoran tabungan. Bagaimana pula dengan penyetoran tabungan? Nah, untuk penyetoran tabungan sendiri, ada juga nih teman-teman, ada prosesnya. Yang pertama, nasabah menyetorkan buku tabungan beserta uang kepada petugas bank. Lalu, petugas bank menerima buku tabungan dan uang dari nasabah untuk dimasukkan ke dalam daftar pungutan, serta menulis di buku tabungan nasabah sesuai jumlah setoran. Lalu diparaf dan dicap oleh petugas bank. Setelah itu, petugas bank mengembalikan buku tabungan kepada nasabah dan meminta untuk mengecek bahwa uang yang telah disetor sudah ditulis pada buku tabungan dan sesuai dengan uang yang disetor. Nah, setelah itu petugas bank menyetorkan uang hasil pungutan ke kasir
sesuai mekanisme penyetoran proses bank. Nah, untuk proses pelayanan penyetoran melalui pegawai bank dapat memakan waktu eh, sampai maksimal 2 menit. Nah, tidak butuh waktu lama ya guys untuk kita melakukan penyetoran tabungan di bank. Untuk selanjutnya kita akan masuk mengenai mekanisme penarikan tabungan. Bagaimana pula dengan mekanisme penarikan tabungan? Nah, untuk yang pertama kita akan membahas sarana penarikan tabungan. Yang pertama ada buku tabungan. Nah, buku tabungan sendiri merupakan buku yang dipegang oleh nasabah yang berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Dan yang kedua ada slip penarikan, yang mana merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Dan yang ketiga ada kwitansi, yang merupakan formulir penarikan dan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Dan yang terakhir ada yang namanya kartu ATM, yang digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun mesin ATM. Nah, untuk penarikan sendiri dapat dilakukan melalui mesin ATM, transfer antar rekening, atau dengan mengunjungi kantor cabang bank. Untuk persyaratan penarikan sendiri dapat berbeda-beda tergantung pada jenis tabungan dan bank yang dipilih. Tentunya, ketentuan itu berdasarkan bank di mana tempat teman-teman sekalian yang akan membuka tabungannya. Dan selanjutnya, mekanisme yang terakhir yaitu mengenai penutupan tabungan. Nah, untuk penutupan tabungan ini dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang bank dan mengisi formulir penutupan tabungan. Persyaratan penutupan tabungan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis tabungan dan bank yang dipilih. Nah, pastikan sebelum kita menutup tabungan, kita telah menyelesaikan semua transaksi dan membayar biaya-biaya yang masih ada. Nah, untuk penutupan tabungan sendiri ini, kita juga akan melalui beberapa proses atau alur nih teman-teman. Yang pertama, tabungan akan ditutup karena saldonya nol. Yang kedua, tabungan akan ditutup atas permintaan pemiliknya sendiri. Dan yang ketiga, tabungan akan ditutup bank karena saldo minimumnya kurang. Dan yang terakhir, tabungan akan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia alias wafat. Nah, untuk penutupan tabungan ini, jangan lupa ya dipastikan sebelum kita menutup tabungan, kita harus memastikan bahwa biaya-biaya semuanya seperti biaya administrasi atau biaya-biaya yang lain telah kita bayar atau kita lunasi. Sehingga proses penutupan tabungan kita berjalan dengan lancar tanpa adanya terkendala oleh pihak bank. Nah, mungkin itu penyampaian atau pengulasan materi mengenai operasional tabungan yang dapat kita sampaikan pada video pertemuan yang kedua ini. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton dan untuk kelanjutan pertemuan-pertemuan berikutnya dapat teman-teman ikuti channel YouTube Dina yang di bawah ini. Nah, nanti akan ada lanjutannya pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai mata kuliah akuntansi perbankan. Mungkin sekian yang dapat Dira sampaikan. Kalau ada yang salah, Dira mohon maaf. Dira akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.